Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang sungguh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja bagi Allah Rabb semesta alam. Dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan di dalam Islam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan-kebaikan dan nikmat tersebut. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah kaum muslimin, artinya kita mengakui bahwasanya semua nikmat datang dari Allah. Dan segala puji bagi Allah, artinya semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kaum muslimin, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan sampai detik ini itu datang dari hidayah dan taufik Allah. Bukan karena apa yang kita punya, apa yang kita miliki, melainkan semua kebaikan dari Allah. Maka ketika ucapan alhamdulillah, artinya kita mengakui semua kebaikan-kebaikan, pujian-pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kaum muslimin. Allah menciptakan mata kita, Allah menciptakan telinga kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Itu semua kaum muslimin adalah bentuk nikmat dari Allah. Organ-organ yang ada dalam tubuh kita kaum muslimin, jantung, hati, dan semua paru-paru, ini adalah bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan manusia. Tanpa campur tangan manusia. Maka selayaknya kita sebagai hamba yang beriman pada Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, yang tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Bersyukur pada Allah. Karena di sana kaum muslimin ada yang Allah berikan hanya satu sebelah mata saja. Allah hanya berikan sebagian dari pendengarannya saja. Bahkan Allah hilangkan penglihatannya. Allah hilangkan pendengarannya. Allah hilangkan langkah kakinya. Alhamdulillah, Allah memberikan kita nikmat yang sempurna dengan lengkapnya jasad yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan siang hari ini kaum muslimin, kita ingin membahas satu hal yang sangat penting, yang mana merupakan dengan sebab ini Allah menurunkan para rasul. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab ini sebagai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa hal tersebut kaum muslimin? Hal yang sangat penting tersebut adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah? Karena dengan mengenal Allah kaum muslimin, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana tidak kaum muslimin, ketika orang-orang yang beriman pada Allah, dia mengenal Tuhannya, dia akan merasa tenang, dia akan merasa tentram. Karena Allah Subhanahu wa taala sering menyampaikan, memberikan kabar pada kita semua kaum muslimin di dalam Al-Qur'an, mengabarkan tentang dirinya. Allah menyebutkan bahwasanya, memperkenalkan dirinya kepada kita. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allah itu tunggal. Ketika kita paham kaum muslimin bahwasanya Allah adalah Rabb semesta alam, Dia adalah zat satu-satunya yang berhak diibadahi, maka kita persembahkan semua kebaikan kita, semua ketaatan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa gundah gulana kaum muslimin, merasa galau dan sebagainya, ingat Allah mengatakan, inni qarib. Aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku, kata Allah, inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan kabulkan permohonan, pengaduan hamba-hamba yang mohon kepada Dia. Ketika kita gundah kaum muslimin, merasa galau, merasa diri kita penuh dengan hal-hal yang Allah Rabbi, kita kembali kepada Allah, kita datang kepada Allah. Kenapa? Allah dekat, min hablil warid, kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya. Allah lebih dekat dari urat-urat nadi kita kaum muslimin. Maka ketika mereka yang mengenal Allah Rabbul Alamin, bahwasanya Allah dekat, maka gundahan dia, kegalauan dia akan adukan pada Allah. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwasanya dia memiliki zat Tuhan yang innahu huwas samiul alim. Dia memiliki Tuhan yang maha mendengar, maha mengetahui. Ketika kita seandainya kaum muslimin gelisah, tidak ada misalkan dari segi ekonomi, dari segi syarat dan sebagainya misalkan kaum muslimin, tapi mereka yang mengenal Tuhannya, mereka yang mengenal Tuhannya kaum muslimin, yang dia tahu bahwasanya huwar razzaq, dia adalah zat yang memberikan rezeki, dia akan kembali kepada Rabb-nya, dia akan meminta kepada Rabb-nya, bukan bergantung pada tempat dia bekerja, bukan bergantung pada usahanya. Yang mana usaha bisa naik bisa turun, yang mana pekerjaan kaum muslimin bisa terus atau bahkan bisa menghilang. Tapi ketika dia mengenal Rabb-nya, bahwasanya yang memberikan rezeki adalah huwar razzaq, ialah zat yang memberi rezeki, maka dia akan terus meminta kepada Allah dan dia tidak akan bergantung kepada tempat kerjanya atau usahanya. Ketika dia galau kaum muslimin dengan kondisi dirinya yang penuh dengan dosa, ya Allah Rabbi, dosaku banyak sekali, khawatir dirinya tidak akan diampuni. Ketika mereka orang-orang yang beriman yang mengenal Tuhannya, dia tahu, dia kenal Tuhannya, dia tidak akan putus asa. Karena Allah menyebutkan di dalam ayatnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ketika dia mengenal Tuhannya, bahwasanya Tuhannya adalah zat yang maha pengampun, yang mana Allah jelaskan di dalam ayat ini, katakan wahai Muhammad pada hamba-hambaku, kata Allah, yang dia melakukan dosa terus-menerus, yang dia melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Karena innahu huwal ghafurur rahim, karena dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika seorang yang beriman pada Allah, dia mengenal Tuhannya yang maha pengampun, ketika dia terjatuh, dia tidak putus asa kaum muslimin. Dia yakin Allah akan mengampuni dosanya, karena zat yang dia miliki adalah Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang mau memberikan pengampunan terhadap dirinya. Akan tapi kaum muslimin, ketika kita paham bahwasanya kita mengenal Allah, dia adalah zat yang maha pengampun, dia adalah zat yang maha penyayang, tapi jangan pernah kita sepelekan dosa-dosa kaum muslimin. Karena Allah memperkenalkan dirinya bahwasanya nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Lihat kaum muslimin, mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal Tuhannya, dia tahu adalah Tuhannya adalah zat yang maha pengampun, namun dia tidak meremehkan bahwasanya dosa tersebut Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Maka dia akan berhati-hati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kebahagiaan kaum muslimin ketika seorang manusia yang beriman pada Allah, dia mengenal Tuhannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan kaum muslimin. Karena dia tahu apapun yang dia butuhkan, dia memiliki zat yang maha di atas segala-galanya kaum muslimin. Allah Rabbul Alamin, Allah huwal ghafurur rahim, Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Apa yang kita butuhkan ada pada Rabb kita, Tuhan kita Allah. Maka ketika mereka yang beriman pada Allah mengenal Tuhannya, dia tidak akan pernah mendapatkan kesengsaraan baik di dunia dan di akhirat.
Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menancapkan keimanan dalam diri kita, agar Allah berikan kita hidayah dan taufiknya senantiasa terus mengenal sifat-sifat Allah, mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat dengan dirinya dan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini saja kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah jadikan kebaikan-kebaikan ini sebagai wasilah kita untuk memberatkan timbangan kita nanti di yaumul mizan, dan Allah berikan kita surganya, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.